Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdiansyah dari Program Studi Sistem Informasi dengan nomor mahasiswa 05052583. Baik, dapat kita lihat di sini saya akan melakukan praktikum tugas 2 yang dimana dijelaskan di sini materinya. Kita akan melakukan 1 CD, 2 CLS, 3 CLS, 4 dir, 5 IV config, 6 IV config all, 7 IV config, 8 IV config atau release, 9 IV config atau renew, dan seterusnya. Baik, di sini setelah saya rangkum beberapa fungsi dari CD, CLS datanya, dir datanya, IV config all, IV config datanya, IV config release, dan seterusnya. Baik, di sini kita akan mencoba mempraktikkan pada CMD. Tulis CD. Baik, dapat kita lihat di sini fungsinya dia mengubah direktori aktif di command prompt. Contoh penggunaannya CD C user akan mengubah direktori kerja ke folder user yang ada di drive C. Baik, kita tulis CLS. Baik, dapat kita lihat di sini fungsinya dia membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Baik, yang ketiga CLS. Dapat kita lihat di sini, dia berfungsi menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Yang keempat, dir. Baik, dapat kita lihat di sini, fungsinya menampilkan bantuan perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Yang kelima, IV config. Baik, dapat kita lihat di sini, fungsinya dia menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet max, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Yang keenam, IV config. Baik, dapat kita lihat di sini, fungsinya dia menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adaptor jaringan atau alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Yang ketujuh, IV config. Baik, dapat kita lihat di sini, fungsinya dia menampilkan bantuan mengenai perintah IV config, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Setelah itu, IV config. Baik, dapat kita lihat di sini, fungsinya dia melepaskan atau rilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Baik, untuk yang 9, IV config. Baik, dapat kita lihat di sini, fungsinya dia meminta atau renew alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Baik, yang ke-10, IV config display. Baik, di sini dapat kita lihat fungsinya dia menampilkan change DNS atau domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di resolve ke alamat IP. Baik, yang ke-11, IP config plus NS. Baik, di sini
dapat kita lihat dia fungsinya menghapuskan chain DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Baik, yang ke-12 IV config register. Baik, dapat kita lihat di sini fungsinya dia mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau internet. Baik, yang ke-13 ping. Ping itu dia fungsinya mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau, dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Baik, nomor 14 net start. Bahwa kita lihat di sini dia fungsinya menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi, TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Nomor 15 trace. Dapat kita lihat di sini dia fungsinya menunjukkan jalur atau route yang dilakukan paket data menunjukkan tujuan di jaringan, atau misalnya alamat IP atau domain. Trace route ini mengidentifikasi setiap host atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. 16 path. Baik, dapat kita lihat di sini fungsinya dia kombinasi dari perintah ping atau trencher. Ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dan dalam route tersebut, termasuk kehilangan paket. Nomor 17 NS. Baik, dapat kita lihat di sini dia fungsinya digunakan untuk pencarian DNS. Dengan perintah ini Anda bisa melihat mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain, atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP, atau reverse search DNS lookup. Baik, untuk nomor 18 kita tulis NAS. Baik, dapat kita lihat di sini fungsinya dia adalah anti-lintih baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakannya untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Baik, untuk nomor 19 rute. Baik, dapat kita lihat di sini dia fungsinya menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan route nama yang digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Baik, 20 net. Fungsinya dia merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengolah pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk net use, atau untuk menghubungkan drive jaringan, net user, atau untuk mengolah akun pengguna, net share, untuk berbagi folder, dan lain-lain. Baik, untuk ini sampai di sini saya melakukan praktikum. Kalau ada kesalahan dalam kata-kata atau penyampaian dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.